Kami menyediakan tanah hati yang subur, dan kami mau mempersembahkan pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Kami mau sepakat supaya terjadi sebuah pikiran supranatural yang memang sudah Engkau ciptakan atas kehidupan kami. Ajari setiap kami mengikat setiap roh-roh jahat yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, yang hendak membuat kami bingung, kami hardik di dalam nama Yesus. Semuanya tolong pegang kepala masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka setiap selubung-selubung yang ada di pikiran kami, oleh karena ada dosa yang masih kami kerjakan, yang kami tidak sadari bahwa itu adalah dosa, sebuah trauma, sebuah kejadian masa lalu yang masih membekas, atau kejadian sehari-hari yang membuat kami kesal, dan itu sesungguhnya membuat dosa di dalam hidup kami dan membuat selubung di pikiran kami. Terbukalah di dalam nama Yesus. Semua selubung-selubung ini terbukalah di dalam nama Yesus. Yes. Engkau iblis, engkau membuat apa yang sudah Tuhan ciptakan supranatural ini untuk menjadi natural, oleh karena engkau membohongi anak-anak Tuhan. Hari ini aku berkata sama selubung-selubung, terbukalah dalam nama Yesus di kepalamu. Terbukalah. Terbukalah dalam nama Yesus. Engkau menjadi pandai, cerdas, penuh hikmat Tuhan, dan memiliki pikiran supranatural di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi natural, tidak lagi mengandalkan logika dunia, logika manusia, tetapi berfokus kepada pikiran Kristus. Terjadilah atasmu dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih atasmu malam hari ini, urapi setiap kami, buat kami pandai, cerdas, penuh dengan hikmat Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ibu Leoni sudah ada? Minta tolong dicek ya. Leoni. Belum ya? Oke, kalau gitu langsung di pengajaran. Bapak Ibu masih ingat saya pernah, KKS pernah membuat kaos yang dibagikan di Nusa Kambangan. Apa judulnya? Hmm? Satu jiwa Satu berharga jiwa demi Tuhan. berharga. Satunya lagi, yang terakhir. Yang bukan Yang firman tadi dilarang masuk. Yang bukan firman dilarang masuk. Oke. Aku mau kasih 4T. Ya, 4T. Tangkap, tolak, terus tukar, terus tekun. 4T ya. Ini anak-anak winner, grup winner udah tahu loh ini 4T. Bapak ibunya awas ya, nggak tahu ya. 4T itu sudah jadi rumus. 4T. Tangkap setiap pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. You nggak boleh kasih itu jeda untuk menari-nari di pikiranmu. Tapi engkau harus langsung tangkap, tolak, ya, tukar, dan you mesti bertekun. Tukar dengan apa? Pikiran yang di atas firman Tuhan. Dan engkau harus bertekun. Itu 4T. Oke, yang pertama, yang bukan firman dilarang masuk. Karena apa? Bapak Ibu diberi yang namanya pikiran supranatural. Dari mana itu pikiran supranatural? Dari Kejadian 2 ayat 7. Ya. Sebelum Adam dan Hawa, sebelum Adam jatuh di dalam dosa, Adam adalah orang yang memiliki pikiran supranatural, ya kan? Sehingga dia bisa memberi nama kepada ribuan binatang. Apa tuh pikiran supranatural? Pikirannya Tuhan di copy paste kepada Adam, ya. Sehingga Adam itu bisa ngerti, ini maunya Tuhan ini namanya begini, ini namanya Tuhan namanya begini, gini, gini. Saya sudah kasih tahu bahwa itu Eden itu kan Irak dan Iran dijadiin satu, itu betapa besarnya, tetapi oleh satu orang itu dia bisa menguasai. Berarti supranatural enggak? Supranatural. Tetapi menjadi natural ketika apa? Menjadi natural ketika jatuh di dalam
dosa. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus, aduh handphone kemana nih? Sebentar. 1 Korintus 15 ayat 45. 45. Oh, ini mumpung sebentar. Ini kayaknya ada yang buru-buru mau segera ada acara lainnya. Saya akan bagikan dulu pesan Tuhan untuk semua yang sudah saya minta untuk sharing firman di lapas-lapas ya. Ya, perhatikan dengan seksama pesan ini. Jadi begini, ketika Bapak Ibu semuanya menyampaikan firman Tuhan di lapas-lapas, perhatikan bahwa sebetulnya pikiran mereka itu masih di penjara, pikiran mereka itu masih ada di Mesir, ya. Sehingga ketika engkau sampaikan firman apapun, mereka tuh sebetulnya resisten, menolak. Karena apa? Karena pikirannya itu sebetulnya masih di penjara. Pikirannya itu uh, um, masih pakai pola manusia lama. Saya kasih tahu ya, Nusa Kambangan, yang kalian tahu itu yang worship leader, yang sudah keluar, namanya Sueb, Sueb itu, yang jatuh dari kelapa, pohon kelapa, ya toh, masih ingat kalian? Itu kan sudah keluar dari Nusa Kambangan toh. Baru beberapa bulan dia udah masuk lagi, main narkoba lagi. Saya nangis, saya nangis. Karena apa? Ketika dia keluar, saya dampingi. You butuh apa sih? You butuh apa? Saya dampingi, saya masukkan. Saya tetap masih mentori. Saya tuh punya punya grup yang mantan-mantan mereka itu. Saya tahu mereka di mana gitu kan ya. Nah, eh, ketika dia butuh, saya butuh bikin SIM. Ayo kita rame-rame bikin kan gitu. Tapi beberapa hari kemudian itu saya sulit untuk menghubungi. Ternyata satu lagi itu Mesir, pola pikir Mesir. Meskipun dia sudah melayani, loh itu gini ya, itu gini ya. Orang-orang di sana di gereja sana berkata gini, wah itu keren banget Bu, hidupnya tuh sudah diserahkan betul kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan, dia all out kalau sama Tuhan. Wah dia kayak gitu as, pokoknya kayak gitulah. Hati ketika seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia bertobat, Tuhan itu memberikan hati yang baru. Oke? Yesaya 36 ayat 26. Itu paten. Tuhan memberikan hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar. Tetapi yang namanya pikiran, kalau kalian baca di Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan di bumi, itu sebuah aktivitas yang harus kita kerjakan, toh? Betul nggak? Waktu hatinya di gereja, hatinya begitu lapar haus akan Tuhan, uh, uh, apa namanya, worship leader gitu kan ya, dia sharing firman, tapi pikirannya belum tentu sudah dibaharui seperti yang Tuhan mau. Jadi ini juga berlaku bagi orang-orang di luar sana, di luar penjara. Bapak Ibu sekarang ngomongin kebenaran kepada orang-orang susah enggak? Susah. Kenapa? Ininya pikirannya udah kecetak kepada pola dunia dan mereka sebetulnya resisten terhadap firman Tuhan. Nah, eh, apa yang harus kita kerjakan? Makanya saya suruh gabung di Zoom malam hari ini. Kalau yang ngajar saja masih pikirannya di penjara oleh Mesir, bagaimana kamu mengajar, bagaimana kamu sharing firman pada orang-orang yang pikirannya masih dibelenggu oleh Mesir. Mereka mempertahankan pola Mesir sampai yang namanya
Enggak apa-apa lah, aku makan sisa-sisa Firaun, ya kan? Padahal kalau engkau benar-benar mau merubah cara berpikirmu, engkau makan makanan yang fresh dari pohon kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang ini poin pentingnya dulu. Jangan hanya sampaikan firman, tapi kita sendiri tidak ngerti permasalahan mereka, ya itu akan sangat tidak efektif, sangat tidak efektif. Engkau jadi punya pedang itu pedang nggak tajam, ya. Jadi mari kita belajar hari ini tentang memiliki pikiran supranatural. Kenapa Adam yang dulunya supranatural sekarang menjadi natural? Apa maksudnya menjadi natural? Menjadi natural adalah dia harus bekerja keras banting tulang, ya kan? Dia dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia. Segala sesuatu yang sebetulnya dulu Tuhan sudah sediakan, dia sekarang harus bekerja keras menjadi natural. Kenapa menjadi natural? Oleh karena dosa. Nah, seringkali kita sendiri yang pembawa firman ini tidak menyadari bahwa kita sendiri juga masih dikuasai oleh dosa. Betul ya? Walaupun itu cuma trauma. Walaupun itu cuma luka di masa kecil yang kamu bilang kamu sudah mengampuni. Tapi sesungguhnya itu masih membekas di dalam dirimu, itu merupakan selubung. Makanya Bapak Ibu kalau menghadapi orang-orang yang masih pakai selubung, resisten terhadap firman, nolak firman, itu tandanya bahwa dosa masih ada di dalam diri orang tersebut. Ya. Nah, apa yang harus dikerjakan? Nah, mari kita belajar. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kembali ke Kejadian 2 ayat 7 tadi, bahwa ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menjadi makhluk yang hidup, a living soul, a living being. Sebuah apa ya? Perpaduan antara natural dengan supranatural. Itu yang ada di dalam diri manusia yang disebut dengan jiwa tadi loh. Jiwa, isinya pikiran, perasaan, keinginan, kehendak. Itu sebetulnya supranatural keinginannya, kehendaknya. Tapi karena dosa, jadi natural. Padahal pikiran itu adalah jembatan. Ingat ya, pikiran kita adalah jembatan untuk menghubungkan diri kita dengan supranatural, dengan alam roh. Pikiran awal-awal itu loh, Amsal 4 ayat 23, versi mudah dibaca. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Betul nggak? Dokter Novi, tolong monitornya ya. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang aku pikirkan, yang engkau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Berarti kalau kita tidak mengendalikan hidup kita selaras dengan yang Tuhan mau, atau pikiran kita ini kemana, itu menentukan hidup kita. Kita ini setiap hari mikirin apa, itulah hidup kita. 20 tahun lagi kita akan menjadi seperti apa, itu seperti yang kita pikirkan. Itu tadi dahsyat tahu pikiran kita. Betul nggak? Korintus 15 ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Menjadi apa? Roh
yang menghidupkan. Mari kita belajar pelan-pelan. Mulai dari Kolose 3 atau Roma 12 dulu ayat 1 ya. Roma 12 dulu ayat 1 yang Mas Yu bisa share ya yang sudah saya share kemarin tadi TSI yang ketiga Roma 12 ayat 1. Saya bacakan ya. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi, tapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu, walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dia akan membaharui pikiranmu. Perhatikan ya. Waktu kita memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membaharui pikiran kita. Tetapi dimulai dari Tuhan, wes pokoknya sekarang hidupku aku persembahkan kepadamu. Dimulai dari gitu dulu. Itu artinya kita menyerahkan keakuan kita kepada Tuhan untuk hidup kita diambil alih oleh Tuhan. Berarti suka-suka Tuhan loh. Tapi apakah itu sudah kita praktekkan? Belum. Masih suka-suka kita toh. Betul nggak? Bagaimana cara saya membaharui pikiran saya? Di Roma 12 ayat 1 dan sampai 2 itu berkata bahwa you mesti menyerahkan keakuanmu kepada Tuhan untuk diambil alih oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengubah caramu berpikir. Tetapi kalau keakuanmu masih bercengkeram di dalam dirimu, roh Tuhan tidak bisa kerja. Pikiranmu tetap masih memakai pola pikir dunia. Itulah yang membuat tidak bisa supranatural. Karena apa? Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kamu pikirkan karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Kue meh sugih, kue meh miskin, meh melarat, meh sakit, itu tergantung dari pikiranmu. Ada orang yang berkata gini, dari kecil saya itu asma. Jadi memang asma. Nah sekarang saya ini kambuh, ya biasa. Memang saya sakit asma. Apa? Kalau pikir apa yang kamu pikirkan atas dirimu bahwa kamu sakit asma, maka sampai engkau dikubur kamu sakit asma. Betul nggak? Itu natural. Jadi, bagaimana sekarang untuk mengubah pola pikir saya yang natural itu menjadi supranatural? You mesti menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, ya kan? Untuk kau ambil alih. Engkau sekarang yang menjadi my Lord, yang menguasai hidupku. Terserah engkau Tuhan. Setelah engkau berkata begitu, maka pikiranmu akan dibaharui oleh Tuhan sendiri. Memakai pikiran Kristus. Karena engkau mengundang roh Kristus tadi toh. Ya kan? Lanjut, saya bacakan. Dia akan membaharui pikiranmu masing-masing sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik di dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang buka di Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Jadi kenapa banyak orang itu sebetulnya
tidak mengalami pikiran supranatural atau resisten terhadap firman Tuhan disebabkan oleh selubung, ya. Jadi ada selubung di dalam pikiran mereka, ada dosa yang belum selesai sehingga seharusnya supranatural menjadi natural. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 saya bacakan dari The Message, ya. Jadi Mas Yu bisa share apa enggak sih ini? Saya sudah ya. Nggak tahu ini. Wah, ya. Mas Yu sudah share. Jadi jika Anda serius menjalani hidup kebangkitan baru bersama Kristus, lah ya itu. Ya, ya, oke. Jadi jika Anda serius menjalani hidup kebangkitan baru bersama Kristus, bertindaklah seperti itu. Kejarlah hal-hal yang Kristus pimpin. Jangan berjalan sempoyongan, mata tertuju ke tanah, asyik dengan hal-hal yang ada di depan Anda. Pandanglah ke atas dan waspadalah terhadap apa yang terjadi di sekitar Kristus. Disitulah tindakannya. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandangnya. Kalau saya ini biarkan kayak gini dulu ya, Mas Yo. Perhatikan Kolose 3 ayat 1 sampai 3 yang pakai TB, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita sudah belajar tentang roh yang membangkitkan. Kita hidup di dalam kuasa roh kebangkitan Kristus, betul nggak? Berarti cara berpikir kita harus diselaraskan dengan roh kebangkitan tersebut. Di mana Yesus sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Tadi saya bilang, bagaimana Bu cara membuat pikiran saya yang natural ini menjadi supranatural? Saya seringkali tidak menyadari ternyata masih ada selubung di dalam pikiran saya yang membuat saya tidak supranatural. Lakukan saja begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk diambil alih. Pada waktu engkau menyerahkan hidupmu untuk diambil alih oleh Tuhan, pikiranmu akan dijadikan sama seperti pikiran Kristus. Betul enggak? Kan kamu sudah mati. Masalahnya tuh kamu enggak mati-mati. Pelan-pelan. Kenapa kok saya disuruh mati, Bu? Lah kalau kamu enggak mati, Kristus enggak muncul di dalam dirimu. Yang supranatural itu kan tadi katanya di 1 Korintus 15 ayat 45, Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Betul nggak? Yang di 1 Korintus 15 ayat 45 tadi. Tetapi Adam akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kata-kata roh yang menghidupkan. Kata-kata jika kamu dibangkitkan di dalam Kristus itu sangat penting. Jangan cuma dibaca doang, tapi pahami itu penting. Kuasa kebangkitan Kristus itu penting banget. Waktu engkau menyerahkan keakuanmu, egomu, keinginanmu, emosimu, semua pikiran-pikiran negatifmu, engkau taruh Tuhan, aku wis mate wis lah. Percuma lah, aku masih hidup malah bikin susah aku sendiri. Sudah aku sekarang game over. Tuhan ambil alih hidupku. Ya, ambil alih hidupku. Waktu engkau berkata seperti itu, Roma 12 ayat 1 sampai 2 tadi, maka Tuhan akan membaharui cara berpikir. Tapi dengan catatan berarti engkau sudah mati. Bu, itu mah gue udah tahu. Ya itu.
Masalahnya, kamu tahu tapi kamu tidak mengerjakannya. Makanya natural terus. Yang sakit asma terus. Ya toh? Yang dompetnya tipis, tipis terus, kempas, kempis, kempas, kempis, kempas, kempis terus. Natural. Ini saya kalau ngomong kayak gini sama orang yang belum terobos dalam keuangan, saya dimaki-maki. Biarin. Sombong ibu anak tuh kalau ngomong. Biarin. Aku dimusuhi banyak orang, biarin. Aku sekarang dimusuhi banyak orang. Termasuk orang-orang terdekat saya yang sangat sulit untuk menerima pola pikir yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kita. Saya dimusuhi mereka. Nggak apa-apa. Engkau tidak menolak saya. Engkau menolak, engkau resisten terhadap firman Tuhan. Betul kan? Resisten loh terhadap firman Tuhan. Bukan terhadap saya. Oke? Jadi, ulang ya, yang terjemahan The Message. Jadi, jika Anda serius menjalani, Anda serius. Lah masalahnya ini, kamu mau serius apa enggak? Lah nek kamu mau santai-santai, ya wes, monggo silahkan santai-santai. Kalau saya mau serius, Tuhan ngomong apa, saya kerjakan. Jika Anda serius menjalani hidup kebangkitan baru bersama Kristus, posisimu sudah bersama dengan roh yang membangkitkan tadi. Berarti sudah dipenuhi dengan roh Kristus yang sudah memenangkan iblis, dosa dan maut, ya. Jika Anda serius menjalani hidup kebangkitan baru bersama Kristus, bertindaklah seperti itu. Kejarlah hal-hal yang Kristus pimpin. Maksudnya apa? Kejarlah hal-hal yang Yesus sudah kerja, yang Yesus sudah menangkan, yang Yesus sudah kalahkan semuanya itu di bumi. Jangan berjalan dengan sempoyongan, mata tertuju ke tanah. Apa? Hal-hal duniawi. Hal-hal di mana dompetmu kosong, penyakitmu bertubi-tubi, masalahmu yang sedabrek, suamimu yang selingkuh. Jangan sempoyongan. Berfokus pada hal-hal duniawi. Loh, tapi kenyataannya saya masih hidup di dunia. Iya, perintahnya lakukan saja. Arahkanlah, berjalanlah. Jangan berjalan dengan sempoyong. Matamu tertuju ke tanah. Jangan. Asik dengan hal-hal yang ada di depan Anda. Pandanglah ke atas. Kemana? Ke ruang tahta di mana Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Disitulah seluruh aktivitas baik di surga maupun di bumi berpusat. Pusat segala aktivitas di surga dan di bumi adalah di ruang tahta, di sebelah kanan Bapa. Artinya di tempatnya Yesus. Sementara kita semua katanya tubuh Kristus. Betul? Ini tadi kan bicara tentang apa? Pikiran toh? Masih toh? Bapak Ibu kalau membaca firman Tuhan tetap imajinasinya jangan ketul ya. Engkau tetap harus mengimajinasikan. Ya. Pandanglah ke atas dan waspadalah terhadap apa yang terjadi di sekitar Kristus, disitulah tindakannya. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandangnya, dari perspektif Tuhan. Lihatlah segala sesuatu, misalnya dompetmu kosong. Lihatlah segala sesuatu dari perspektifnya Yesus. Aku di atas kayu salib, aku miskin supaya engkau kaya. Aku di atas kayu salib, dihabisi, disakiti supaya kamu yang sakit sembuh. Semua yang Yesus sudah kerjakan, semua kemenangan itu diberikan kepadamu karena kita tubuh Kristus. Dengan catatan, di dalam dirimu, apakah engkau sudah menyerahkan keakuanmu untuk diambil alih oleh Yesus Kristus? Roh Kristus yang membangkitkan itu diam di dalam engkau, dan engkau akan dibaharui cara berpikirmu. Sampai di sini paham ya? Kolose 3 ayat 2.
terjemahan TPT. Ya, nikmatilah semua harta benda surgawi dan penuhi pikiran Anda dengan kenyataan surgawi dan bukan dengan gangguan dari alam alami. Maksudnya alam duniawi, ya. Nikmatilah semua harta benda surgawi dan penuhi pikiran Anda dengan kenyataan surgawi. Maksudnya apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Yesus sudah memenangkan semuanya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitabmu ini, semuanya sudah digenapi, maksudnya semua ketika engkau mengucapkan itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Misalnya gini, yang gampang aja lah. Ulangan 28 tentang berkat. Itu terjadi jika engkau mengerjakannya. Ya kan? Terus kemudian apa tentang Mazmur 91. Itu tuh digenapi jika engkau mempercayainya. Siapakah yang duduk di dalam lindungan yang maha kuasa, yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, orang yang Mazmur 91 itu loh. Malaikat-malaikat Tuhan akan berkemah di sekelilingnya, 1.000 orang rebah di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Itu tuh terjadi. Jika pikiranmu kepada firman itu dan mulutmu mengucap dan hatimu sepakat, pikiranmu sepakat, pikiranmu diarahkan kepada yang di atas. Misalnya, tiba-tiba terjadi sebuah kebakaran yang besar. Pikiranmu tertuju kepada atas. Itu tidak akan menimpa kami, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga kami di segala jalan kami. Tiba-tiba ada sebuah apa namanya tabrakan beruntun di tol. Pikiran kita tertuju kepada Mazmur 91. Maka janji Tuhan di Mazmur 91 itu terjadi dan digenapi. Sampai sini paham ya? Ya, nikmatilah Kolose 2, Kolose 3 ayat 2 terjemahan TPT. Nikmatilah semua harta benda surgawi dan penuhi pikiran Anda dengan kenyataan surgawi dan bukan dengan gangguan dari alam alami. Semua firman Tuhan ketika Bapak Ibu mengucapkan dan mempercayainya dan pikiranmu sudah tidak ada selubung lagi. Engkau sudah dipulihkan sehingga memiliki pikiran supranatural. Engkau mengucapkannya, engkau memikirkannya, maka di dalam firman itu jadi. Lanjut ya. Kolose 3 ayat 3, firman Allah yang hidup. Coba dibaca firman Allah yang hidup. Ayat berapa? Keinginan saudara, ya coba dibaca. Silakan. Ayat, ayat berapa Ibu tadi? Kalau setiga ayat 3 ayat 3, firman Allah yang hidup. firman Allah yang suci ada TB, yang lain deh. TB doang, sebab Tadi kamu telah. tadi udah di-share sama Mas Yo tuh. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Kristus dan Allah. Coba Suci bacakan TB-nya. Oke, Bu. Yang TB, kalau setiga ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bu Anggoro, Kolose 3 ayat 3, firman Allah yang hidup. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Kristus dan Allah.
Bapak Ibu, kalau kita belum mati, kita masih punya keinginan-keinginan daging, ya, kita masih punya keinginan daging, maka yang supranatural tersebut tetap tidak bisa terjadi. Dan kita akan mengalami yang namanya banyak sekali kerugian. Aku sudah deklarasi, aku sudah doa 3 jam, aku sudah ini. Kalau selubung di dalam pikiranmu tadi belum dibuka, apa itu selubung? Dosa yang tidak kau sadari, yang masih melekat di dalam hidup. Artinya engkau belum mati, toh? Betul nggak? Engkau belum mati. Bu, mana ada, Bu? Nah, ini kamu resisten terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti rumus, Bapak Ibu. Kalau engkau memakainya benar-benar presisi dan akurat, engkau akan mengalami janji-janji Tuhan tersebut. Saya ulang ya. Tadi di eh, Kejadian 2 ayat 7. Tuhan itu menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya, toh. Itulah kenapa Adam itu bisa memberi nama kepada sangat cerdas gitu loh. Adam itu waktu itu sangat cerdas. Memberi nama sesuai dengan eh, keinginannya Tuhan. Jadi sepertinya pikirannya Tuhan itu di copy paste kepada Adam gitu loh. Ngerti ya? Pikirannya Adam tuh ngerti pikirannya Tuhan karena diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan toh, ya kan? Nah, waktu jatuh di dalam dosa, itu di dalam pikirannya tuh kayak ada selubung gitu loh. Kayak ditutupi gitu loh. Eh, orang yang pikirannya ditutupi seperti ini resisten terhadap firman. Menolak firman. Makanya ini ini nih penting buat Bapak Ibu yang sudah menyampaikan firman di lapas-lapas. Engkau sendiri jangan sampai masih ada selubung di pikiranmu. Kalau masih ada selubung di pikiranmu, masih ada dosa yang engkau sembunyikan, firman yang kau sampaikan tidak akan tajam untuk membuka selubung mereka yang masih ada di dalam WB-WB tadi. Enggak hanya bicara WB, bapak ibunya, saudara semua, sekarang yang usia-usia 80, 70, angel tadi kandani, sulit. Karena selubung itu masih ada. Makanya dia kekeh, kekeh, kekeh. Yus, aku ki ngene ki. Bukan kandani ngantek. Kalau apa aku ki kayak ngene ki. Sulit. Bagaimana caranya untuk dia bisa lepas dari selubung tersebut? Roma 12 ayat 1 sampai 2 perintahnya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Keakuanmu, keinginanmu, biar Tuhan yang ambil alih. Maka waktu engkau sudah menyerahkan, pikiranmu akan dibaharui oleh Tuhan. Lah masalahnya Bapak Ibu nek ngandani nyuwun sewu ya, eh, apa ya, orang tua kalian lah yang mungkin sekarang usia 78. Kowe iki sapa cah cilik ngandani? Betul apa betul? Terus gimana Bu kami menyelamatkan jiwa-jiwa di usia-usia yang mereka seperti itu tuh bagaimana? Ya sudah, nggak usah emosi kalau mereka nggak usah emosi, ya kan? Nggak usah bertengkar. Kamu maju terus, baharui cara berpikirmu, engkau sendiri dengan Tuhan, makin presisi akurat, makin supranatural. Pikiranmu supranatural, sehingga ketika kamu ngucap apa saja itu jadi. Dari situ mereka akan melihat, dia bukan anak kecil lagi. Dia ada Yesusnya, keren sekali. Kan gitu.
Nggak usah emosi. Kalau engkau emosi, engkau ke distract. Berarti tadi ke distract. Sempoyongan melihat hal yang ke bawah itu tadi loh. Ada kan ayatnya itu tadi. Gimana tuh tadi? Kolose 3 ayat 1 sampai 2, the message tadi. Jadi jika Anda serius menjalani hidup kebangkitan baru bersama Kristus, bertindaklah seperti itu. Kejarlah hal-hal yang Kristus pimpin, jangan berjalan sempoyongan. Mata tertuju ke tanah, mata tertuju pada orang-orang yang komentori, yang sulit untuk dikasih tahu. Matamu jangan tertuju ke situ. Matamu tertuju ke atas, di mana Yesus itu duduk di sebelah kanan. Seluruh aktivitas baik di surga baik di bumi itu pusatnya di sana. Di mana itu firman. Jangan lepas dari firman. Sekarang saya beritahu lagi ya. Kenapa ada orang yang sudah bertahun-tahun duduk dengar firman, belajar firman, tapi pikirannya tidak berubah. Ayo, banyak enggak? Wah, tonggomu sebelahmu gitu. Dengar firman, sampaikan firman, tapi pikirannya tidak berubah. Kenapa? Antara hati dan pikiran itu berbeda. Loh, kok bisa Bu? Hati dan pikiran berbeda? Perhatikan, Yesaya 36 ayat 26. Ketika seseorang bertobat, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang bersih, hati yang taat, mudah diajar, mudah dibentuk. Betul nggak? Yesaya 36 ayat 26. Tetapi, nah ini, waktu engkau dengar firman, kan ada empat macam tanah toh? Ada pinggir jalan, batu-batu, semak duri, tanah yang subur. Itu hati. Waktu engkau sudah bertobat, ya Tuhan, wis pokoknya aku memberikan hati yang baru, roh yang bersih. Mari Tuhan berbicaralah kepadaku, aku haus dan lapar akan engkau. Begitu duduk, blek, pikirannya ki melayang-layang kemana-mana loh. Hatinya mau loh, tapi pikirannya kemana-mana, betul apa betul? Betul? Hati dan pikiran itu beda. Hatimu begitu haus dan lapar. Oh ya Tuhan, aku nanti pokoknya aku sudah persiapan mandi terus cepet-cepet pergi ke gereja. Aku rindu untuk mendengar firman Tuhan. Duduk waktu hamba Tuhan dengar firman, sampaikan firman. Habis ini nanti makan apa ya? Potongku kriuk-kriuk, perutku sudah lapar. Aduh, nanti habis ini kita belanja kemana? Pikiran atau tadi tuh kompornya sudah dimatikan apa belum ya? Tadi pintunya sudah aku kunci belum ya rumahku ya? Gitu. Pikiran. Harusnya pada waktu kita dengar firman, hatimu subur, pikiranmu tertuju ke arah atas. Terus ketika engkau terus dengan Tuhan, Tuhan itu akan singkapkan kepadamu. Kamu tuh ternyata masih ada dosa ini loh, kamu masih ada melakukan kesalahan ini. Itu Tuhan, buka selubung-selubung itu Tuhan. Selubung-selubung itu buka Tuhan. Sebab aku mau memiliki pikiran supranatural. Berarti apa? Terus berjaga. Terus berjaga tuh. Waktu dengar firman terus berjaga tuh. Itulah orang-orang yang nanti akan dia menghasilkan buah 30, 60, 100 dan waktu dia mikir, imajinasinya itu nyambungnya ke alam roh. Dan itu jadi. Kalau dia mikir apapun tentang firman itu jadi. Apa saja? Apa saja? Ya, contoh banyak-banyak contoh, banyak contoh. Oh, mana sih Leoni sudah ada belum ya? Jadi waktu itu kemarin saya bilang sama si eh, Leoni, aku bilang begini, nggak usah takut. Satu Hadir Bu, hadir. ada sudah ya. Ya hadir Bu. Kamu nggak bisa open cam. Wait. Tempat posisinya kayak gini buat teman. Nggak apa-apa. Oke.
Ya, Silakan. Ini kita cerita baru saja terjadi dan itu bicara tentang pikiran juga ya. ya. Pikiran. Ya silakan Leoni. Ini maaf, berisik nggak Enggak. suaranya? Nggak ya? Oke, amin, puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih banyak waktunya, Mbak Ana. Karena di sini adalah kebesaran Tuhan dan yang merupakan, menurut saya ini adalah tahun Yobel buat keluarga saya. Jadi, apa namanya, berawal dari seminggu yang lalu, kita tuh biasa ada doa WhatsApp group dengan Ibu Ana, di mana jujur aja saat itu sebelum saya mengenal Bu Ana lebih dalam tuh saya anggap seperti apa sih nih gitu ya. Kayaknya gue nggak penting lah yang seperti ini gitu gitu ya. Artinya cukup baca firman aja deh udah. Padahal aku juga nggak baca-baca amat. Artinya memang Tuhan tuh Eh, ke mute. oh iya, Ya, sorry. diulang-ulang. Jadi memang pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi puji Tuhan Bu Ana buat saya itu luar biasa seperti malaikat gitu yang memang Tuhan kirim untuk menyelamatkan setiap kita, memurnikan dan menyucikan. Ini langsung ke poin aja bahwa minggu yang lalu itu aku juga dapat kesaksian kesembuhan di mana setiap kita ternyata memang masih memiliki satu hal yang tersembunyi seperti mungkin luka batin, kemudian kepahitan, kemudian apapun itu yang berhubungan dengan perasaan yang memang seharusnya tidak ada dalam hati kita. Namun ketika Tuhan memang mau memurnikan dan menyucikan, Tuhan tuh seperti mengingatkan kemudian menyingkapkan. Dan aku ada cerita ke Mbak Ana bahwa aku ada GERD gitu. Pada saat Mbak Ana sampaikan kamu ada kepahitan, kamu ada mungkin kekecewaan yang belum lepas di alam bawah sadar kamu, saya langsung doa dan saat itu juga saya minta doakan ke Mbak Ana, tolong doakan. Dan puji Tuhan saya benar-benar manifestasi bahwa perkatakan ke diri saya lepaskan segala kuasa kejahatan yang mengikat tubuh saya, segala kekecewaan dalam kehidupan saya di masa lalu, saya buang dalam nama Yesus. Dan itu puji Tuhan luar biasa loh. Itu GERD saya tuh benar-benar terangkat. Saya nggak ngalamin yang biasa tuh kayak buat napas itu sampai sesak gitu. Memang nggak kadang-kadang, cuman itu sangat mengganggu. Tapi ternyata itu pemulihannya itu berawal dari situ karena sebelum itu saya juga ada sharing dengan Bu Ana bahwa sorry belum saya ceritakan dari awal bahwa saya memiliki suami yang memang terikat dalam ikatan kejahatan perdukunan bahkan sudah berprofesi menjadi seorang dukun. Itu sudah dia lakukan sekitar 15 tahun yang lalu di mana saya tuh memang terpisah dengan suami saya sekitar itu. Waktu itu sudah ada gejala bahwa dia tuh memang penganut puasa gelap. Waktu saya masih bersama dengan suami dan anak-anak, saya juga sering menyaksikan bahwa dia memanggil-manggil roh jahat, memanggil puasa gelapnya, perdukunannya, dan itu saya abaikan. Karena memang waktu itu sekitar 15 tahunan yang lalu juga, saya tidak terlalu, apa ya, karena jujur aja belum terlalu bertumbuh dalam rohani saya, sehingga saya agak mengabaikan, mungkin hal yang biasa. Tapi jujur aja lama-lama kita yang betul-betul memang mau mengenal Tuhan atau menjadi anak Tuhan, itu seperti diingatkan bahwa kita nggak bisa nyatu dengan kuasa gelap ketika kita hidup di dalam terang. Saya putuskan saat itu bahwa saya harus mengangkat, membawa anak-anaknya keluar dari lingkaran tersebut. Singkat cerita, saya pergi meninggalkan dia, yaitu ya sudah sekitar 13-an tahun yang lalu itu. Kemudian saya bertumbuh, puji Tuhan, anak-anak saya juga luar biasa menjadi pelayan Tuhan, dan saya makin hari makin dibentuk sama Tuhan. Sekian lama setelah saya meninggalkan, memang kami tuh hubungannya sangat tidak baik, dan saya juga seperti sudah nggak mau tahu lah apa sih yang mau dia lakukan, terserah you lah sebagai suami, uh, nggak peduli lagi gitu ya. Even dalam hati saya juga saya tidak memutuskan untuk menceraikan, tapi saya tetap keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri saya dan anak-anak saya pada saat itu. Belum terfikirkan untuk menyelamatkan jiwa suami. Sampai di satu titik yang apa namanya seperti sudah hopeless gitu ya, bahwa suami makin lama makin makin terjerumus. Karena waktu saya tinggalkan dia belum berprofesi sebagai seorang paranormal atau dukun gitu ya. Dan semenjak saya tinggalkan, sekian lama itu sudah berprofesi. Dan puncaknya adalah ketika 3 hari sebelum saya didoakan Mbak Ana, yang kita doa pagi subuh itu Mbak Ana, yang saya manifestasi itu, saya dapat kabar bahwa
suami saya itu dari anak buahnya atau dari murid-muridnya itu dikabarkan bahwa informasinya ke anak-anak bahwa ini papinya sudah mengkhawatirkan katanya. Seperti kalau saya bilang sih seperti orang gila ya. Kalau gejala sakit mental gitu karena saat itu yang sudah dikatakan diinfokan sama murid-muridnya adalah sudah bermain golok di kayak seperti mau nyisir gitu ya. Artinya saya kesimpulannya adalah bahwa setiap orang yang bermain kuasa gelap pasti ujung-ujungnya akan kena gangguan mental. Sebenarnya saya sudah feeling dari dulu. Hanya saya juga sudah katakan kepada suami, kalau kamu terus-menerus seperti itu, kamu pasti bakal kena gangguan mental. Tapi nggak didengar, karena saya paham banget itu seperti orang yang tidak waras. Setiap aktivitasnya dia pada saat belum saya tinggalkan tuh memang sudah menunjukkan. Seperti contohnya ya, dia membawa persyaratan-persyaratan dari dukunya untuk kami contohnya soal kita harus sebar telur di perempatan jalan 1 kilo apa berapa kilo dipecah-pecahkan katanya untuk apalah nggak tahu gitu ya. Dan itu dulu saya yang mencari syarat-syarat tersebut, mencari kelapa hijau lah, mencari ayam hitam lah seperti itu. Sampai saya katakan itu semua bullshit. Kalau kamu mau terjerumus silakan, saya nggak mau. Saya sama anak-anak harus keluar. Nah, kan karena memang sudah mungkin putus asa, saya juga merasa bahwa saya nggak mau peduli lagi. Tapi Tuhan selalu ingatkan ternyata mengampuni itu memang jauh terlebih indah gitu ya. Sampai ya karena memang mungkin saya juga makin dibentuk sama Tuhan, saya juga masih punya kasih. Diadopsi sama Sandiaga Uno. Halo? Halo? Iya, Leoni ngomong aja. Terus Iya. terus Leoni. Nah, terus, setelah Leoni. itu puncaknya itu yang kemarin Senin ya, Senin yang lalu itu saya putuskan untuk menyelamatkan suami saya. Setelah saya koordinasikan dengan keluarga gitu ya, akhirnya beliau kan tinggal di Bogor, kemudian saya dengan keluarga di Jakarta dan BSD pergi ke Bogor untuk mencoba membawa suami saya ini ke psikiater atau ke rumah sakit mental. Nah, karena memang yang kita tahu bahwa lawan kita adalah bukan lawan manusia, tapi memang melawan penghulu-penghulu udara dan kuasa kegelapan. Kami sudah berusaha untuk bentengi diri kami dengan doa, dengan berpuasa sebelumnya gitu ya, dengan keluarga kami bersepakat gitu. Nah, kami berempat ceritanya saya, anakku dengan 2 adik ipar saya. Kami berangkat ke arah Bogor. Setelah jam 3-an kami sampai di Bogor, di kompleks tinggalnya dia. Dan kami juga sudah koordinasikan dengan pihak panti rehab dari Kana di Bogor untuk membantu mengeksekusi orang ini, suami saya maksudnya dibawa ke panti rehab ini. Nah, terjadilah ceritanya sudah datang petugas dari Kana. Sampai di rumahnya mereka yang turun bukan saya dan anak saya untuk menghadapi suami saya, tapi adik-adik. Karena saya pikir nanti masih ada rasa mungkin dendam atau marah, alangkah baiknya direda dulu supaya saya nggak nongol ya. Jadi yang menghadapi si adik ipar saya. Begitu muncul, itu sudah ada muridnya 2 orang di situ. Kemudian nego-nego ternyata suami saya marah. Gue nggak kenal siapa lo katanya. Tapi memang auranya sudah berbeda. Itu bukan dia yang katakan gitu ya. Dia nggak, bukan suami saya ngomong. Tapi memang asli mungkin yang mengikat jiwa dan roh suami saya mungkin ya. Akhirnya mundur si kedua adik saya. Nah, majulah si petugas dari rumah sakit ini 3 orang dengan badan yang besar lah pokoknya. Dia bujuk, diajak komunikasi layaknya seorang, karena mereka dididik sudah seperti seorang psikiater ya untuk bicara, untuk mengedukasi bahwa bapak ini kasarnya bilang tuh bapak itu sakit mental gitu. Jadi opa kita rest dulu, kita istirahat di tempat saya gitu. Ngamuk kan ceritanya kan, nggak mau dipegangin apa terus. Pokoknya intinya gagal lah itu 3 petugas itu untuk membawa atau membujuk suami saya untuk direhab. Nah, artinya di situ kami belum dimenangkan. Mungkin belum cukup kuat untuk memagari, untuk melakukan penarikan atau perampasan jiwa ini gitu ya. Karena menghadapi kuasa gelap jujur memang ya ada hawa takut, ada aura yang menegangkan gitu kan. Nah, kemudian itu waktu itu kita negosiasi 1 jam, tapi kita diskusi lagi di mobil nih. Kita masuk lagi berempat ke mobil, anak saya dan 2 adik saya. Kami doa. Waktu itu saya panggil Bu Ana, memang saatnya memang auranya benar-benar mengikat yang mencekam, di mana kita seperti kayak kalah gitu loh. Saat itu seperti kalah. Setelah itu saya telepon Mbak Ana nggak bisa. 2 kali saya coba telepon nggak bisa. Saya kemudian keluar, saya ada alternatif gini, gimana nih adik-adik saya bilang.
apa kita mundur? Janganlah C, dia bilang, jangan sampai mundur hal yang seperti memang kita harus lawan gitu kan. Oke, itu juga spirit lagi buat saya gitu ya. Nah, karena waktu itu kita ada trial terakhir untuk memanggil orang petugas atau dari dokter psikiater yang di BSD di Dharma apa gitu, Dharma Graha. Saya telepon mereka itu posisi sudah jam 8 malam. Jam 8 malam itu saya telepon, Pak bisa nggak ya kalau misalnya kirim orang atau kirim petugas untuk mengangkat orang atau mengambil dengan paksa ataupun apapun caranya, yang penting bisa saya bawa sekarang untuk di rawat di rumah sakit Bapak gitu kan. Setelah itu, waktu itu dari dokter yang jaga di Kana rumah panti rehab Bogor juga sudah bicara dengan suami saya, dan dokter itu mengatakan bahwa Ibu, suami Anda tidak kena gangguan mental. Suami Anda sangat waras. Kenapa Ibu mau diusir rawat di sini? Dia bilang, loh dokter ini tuh dokter nggak lihat di lapangan langsung. Saya bilang, ini benar-benar sudah bermasalah gitu kan. Nah setelah itu ya udahlah saya katakan, Ibu saya putuskan saya tidak bisa ngambil ya Bu katanya. Makanya kita bingung. Akhirnya saya telepon ke rumah sakit Geraha Dharma RSJ yang di BSD, itu mereka sambut, di mana posisinya Bu katanya. Oh kami di Bogor Pak, gini-gini. Tadinya mereka juga nggak mau ambil karena lokasi dan waktu itu hujan yang benar-benar nggak berhenti-berhenti. Artinya sangat nggak memungkinkan untuk mereka bisa eksekusi hari itu gitu ya. Tapi kita tetap kekeh bahwa harus hari ini, harus hari ini. Jadi kayak ada dorongan yang memang hari inilah tahun kemenangan buat keluarga saya gitu istilahnya kan. Setelah itu mereka putuskan dari pihak rumah sakit, oke baik Bu, kami akan meluncur gitu. Kita siapkan petugas gitu. Dan saya juga minta mereka tuh membawa satu suntikan atau apa supaya kalau berontak atau apapun itu tuh bisa ambil tindakan dengan suntik supaya menenangkan gitu. Nah, sambil menunggu kedatangan mereka sampai ke Bogor, kan kurang lebih sekitar 1 jam lebih, saya keluar untuk cari bensin. Di saat cari di pom bensin udah isi full, saya duduk di dalam satu kafe kopi, saya telepon Bu Ana lagi. Sekali nggak nyambung, kedua kali puji Tuhan diangkat sama Mbak Ana. Disitulah saya yang tadinya kita dan adik-adik hopeless, aduh gimana kalau nggak bisa malam ini, aduh gimana kalau petugas juga mengalami kesulitan nggak datang. Tapi jujur puji Tuhan ketika kita doa bareng Mbak Ana, itu kayak ada kuasa yang memang malaikat tuh mensupport. Malaikat mensupport seperti alam mendukung, dan Bu Ana katakan saya itu satu orang kalian itu didampingi oleh satu malaikat yang dapat mengalahkan jutaan iblis. Di situ power kita langsung full. Kita berempat ya, kita benar-benar sepakat sehati saat itu ya untuk merebut jiwa suami saya gitu dari tangan ikatan si kegelapan ini. Setelah saya katakan, saya dikonfirmasi ulang dari Bu Ana. Mbak Ana, kapan saya harus bertindak? Mbak Ana katakan, sekarang. Di situ menguatkan saya lagi bahwa memang harus hari ini, apapun yang terjadi. Dan itu, saudara-saudara, itu masih benar-benar hujan yang sangat mencekam lah pokoknya. Kan biasa kan licin ya, kebetulan masuk ke kompleks suami saya tuh memang jalannya agak-agak terjal gimana gitu, kayak agak-agak ke villa. Setengah jam lagi kemudian saya berangkat lagi ke rumah suami saya, berbarengan dengan nggak berapa lama pasukan atau petugas dari RSJ Geraha tuh datang. Waktu itu juga masih hujan. Begitu saya melewati rumah suami saya, ternyata tidak ada orangnya, kosong. Setelah telepon saya kepada salah satu muridnya, ternyata suami saya sudah dibawa ke markasnya si muridnya itu, yang menurut dugaan saya adalah rumah untuk mereka berritual-ritual lah seperti itu. Di bawah kayaknya posisinya juga ada agak masuk mau ke hutan seperti itu. Nah, sambil menunggu saya telepon, Pak ini bagaimana? Saya tetap mau membawa suami saya saat ini, hari ini juga malam ini Pak. Nah saya juga katakan sih kepada si muridnya bahwa kami juga ada membawa petugas dari RSJ Tangerang. Akhirnya si muridnya ini sarankan untuk pergi, Ibu katanya temui aja Bapak di tempatnya katanya. Oke, kita ikutin ya. Sambil doa di jalan, karena saya pikir ini benar bukan melawan manusia, bukan melawan tentara yang hebat, tapi lebih daripada itu kita melawan penguasa udara. Kita jalan, dia bilang dekat katanya. Dekat Bu dari sini. Ternyata begitu kita lewat itu hampir 4-5 kilo. Dan jalanannya itu luar biasa, udah hujan. Saat itu, itu udah jam 10-an kurang lebih. Dan penduduk sekitar juga karena udah masuk mau ke arah hutan, berarti sudah agak gelap dan licin.
Habis itu ketika kita dibelokkan ke arah yang memang udah mengarah mungkin menuju ke sarang mereka, itu di mobil kami hanya perkatakan, Tuhan, ketika kami mengangkat tangan, kami percaya Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong. Dan kami nyanyi lagu pujian, ku menang melawan iblis, melawan setan. Dan yang di ending, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Itu nuansa mobil tuh benar-benar seperti, luar biasa. Apa namanya, pokoknya atmosfernya tuh atmosfer yang menguatkan, mengingatkan, dan penuh hikmat gitu ya intinya. Karena begitu kita selesai bicara Roh Kudus turun, mobil diarahkan kepada jalan yang memang sudah tidak ada orang lewat, kemudian jalan juga terjal, menurun begitu ya, itu udah gelap, itu kita sudah sepakat, wah ini udah nggak beres. Padahal kita konvoy, jadi mobil petugas ada di belakang, kita berempat di depan. Kita konvoy, tapi kita sepakat di mobil, kayaknya ini sudah nggak beres, udah nggak beres. Kita stop di situ, terus puji Tuhan anakku yang biasanya nggak pernah ngomong dan memang dia tuh nggak ngerti apa-apa lah intinya ya. Dia dalam hal rohani terutama ya, belum anak muda sekarang kan jangan yang jarang yang aware ya hal-hal yang seperti ini kok. Sampai dia katakan dengan tegas, dia langsung berhenti, dia katakan, Pak, tolong Pak bawa papi saya ke rumahnya. Sekarang Pak, berbalik Pak, saya nggak mau ngikutin Bapak. Dia katakan seperti itu. Dan oh gitu ya dek, itu ya dek, langsung berbalik Pak, puji Tuhan. Dan saudara langsung berbalik, Bapak suruh kita balik, udah Bu balik aja ke rumah Bapak katanya kan. Habis begitu kita balik lagi ke, tapi saya tanya si petugas si RSC juga, Bu saya udah nggak enak pikiran katanya, saya udah nggak enak perasaan saya katanya. Itu bener-bener kayak konfirmasi, pas turunan gitu shoot, di mana yang kita mau belok aja susah. Dan puji Tuhannya pas pada saat turunan itu, kok ya ada tanah yang kosong bisa untuk belok gitu. Seandainya kita naik lagi ke sana, kita mungkin harus mundur lagi dengan posisi pantatnya di atas gitu, si mobil. Itu semua pertolongan Tuhan lah pokoknya. Oke, habis dari situ kita balik lagi ke kompleks suami saya. Itu sudah jam 11 kurang ya. Disitulah peperangan baru mulai dengan kuasa ke-8. Pada saat mereka sudah dikelilingin oleh murid-muridnya, suami saya mungkin kayak satu ada 4 orang, 4 orangan yang memang mungkin menjadi ante-antenya lah ke orang kepercayaan suami saya gitu ya. Dan mereka itu semua Muslim. Suami saya pun sudah berdoa dengan cara Muslim saat itu ya. Saya nggak turun di mobil, saya berdoa di mobil petugas. Saya keluar dari mobil saya. Kemudian anak saya, kemudian 2 orang adekku, adek ipar, mereka yang maju ke depan. Waktu itu mereka juga sudah dicengkeram tangannya oleh suami saya. Tadinya kita mau masuk ke dalam rumahnya, tapi kita udah sepakat jangan sampai kita masuk karena takutnya kena atmosfernya gitu kan. Jadi kita nggak berani masuk. Dan itu lagi-lagi anak saya yang biasa tuh yang namanya bontot ya, anak bontot biasanya pasti nggak akan ada suaranya lah sepertinya ya, karena memang dia nggak ada pengaruhnya menurut kita. Tapi saat itu saya yakin itu Roh Kudus yang bicara. Dia disuruh masuk sama papinya, kamu masuk Valen katanya. Tidak papi, kita bicara di luar. Tegas tapi lembut gitu. Dan itu herannya mau gitu. Supaya maksud kita orang tuh supaya kita nggak terikat sama atmosfernya gitu. Masih ada hawa luar lah pokoknya. Nah kita bicara di luar. Nah udah mulai seperti apa namanya ya aura kegelapannya tuh nonjol gitu, nongol ya bahwa akan menguasai dengan mencengkeram adik saya tangannya, dengan mencengkeram Valen anak saya gitu kan. Yang akhirnya mereka terus takut ada. Takut saya pun di mobil itu bener-bener kayak merinding gimana gitu ya. Dan apalagi mereka yang bener-bener menghadapi itu ya. Tapi kuasa Tuhan saat itu benar-benar dinyatakan. Sampai anakku yang memang nggak pernah ngomong masalah rohani ya, dia bisa nuntun papinya. Papi, tolong ikutin Valen. Tuhan Yesus. Terus suami saya bilang, Yesus yang asli. Kata, itu sudah peperangan ya, artinya sudah drama-drama yang kelihatannya nggak masuk akal gitu ya. Sampai cengkeram tangan lah, yang mau ngamuk lah apa ya. Tapi kasih itu benar-benar melumpuhkan kemarahan. Kasih itu benar-benar melumpuhkan luka gitu, menyembuhkan luka gitu ya. Jadi yang mamang kerasnya seperti batu pun kalau dengan kasih yakin akan terselesaikan. Jadi memang kami awalnya yang mungkin saya juga dendam, marah apa, saya buang jauh itu, saya hanya pikirkan bahwa satu jiwa lebih penting daripada harta, satu jiwa lebih penting dari kemarahan atau keegoisan kita. Dan that's why saat itu kita langsung bertindak gitu ya. Nah anak saya memang tidak menahu masalah rohani sampai saat itu benar-benar dipakai Roh Kudus. Dia katakan, papi katanya, ikutin saya katanya. Tuhan Yesus
Saya mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Dan puji Tuhan itu terucap dengan lancar dan gamblang. Seperti ya mungkin istilah kasarnya kuasa yang rajanya mungkin sudah melepaskan ya. Akhirnya luluh lah karena memang kuasa Roh Kudus yang hebat yang melawan kuasa kegelapannya dia. Sampai dia ngikutin dan akhirnya di ending yang masih dalam kuasa Roh Kudus, anakku berkata, dia ada manggil nama suami saya itu Atus. Jadi dikatakan dengan lembut dan tegas bahwa Atus, Roh Kudus mengasihi kamu, kamu harus balik. Dan dia yang nggak tahu apa-apa, yakin saya tuh yakin Roh Kudus luar biasa gitu ya. Jadi memang orang yang sekeras baja, apalagi dengan dia pikir saya pintar nyari uang, saya pintar jadi dukun, saya bisa nyembuhin orang, saya bisa membuat orang usahanya maju, istilah kasarnya. Karena memang di situ itu ternyata yang menahan bukan hanya muridnya, tapi hampir satu komplek itu keberatan kalau suami saya diambil oleh keluarga atau keluar dari situ. Karena buat mereka suami saya itu berguna. Mereka masih bisa minta kesembuhan kepada suami saya, mereka masih bisa minta obat untuk penglaris, bla bla bla. That's why mereka nggak mau melepaskan intinya. Tapi yang terlebih lagi saya yakin yang tidak mau melepaskan adalah kuasa iblisnya. Uh, habis setelah itu, karena memang sudah sedikit melemah dan memang kami rasa kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa Roh Kudus bekerja. Dan puji Tuhan, suami saya memang sudah sepertinya, bukan sepertinya, yakin dari ikatan yang mungkin selama ini apa ya, mungkin kuncinya atau rajanya itu mengikat sudah lepas. Tapi saya percaya kemungkinan masih ada sisa ya, yang itu yang tugas saya untuk tetap berdoa untuk mengisi dengan firman gitu ya, supaya tidak kosong dan roh jahat akan kembali lebih jahat lagi. Setelah itu, yang membuat saya terheran-heran dan membuat saya terdasar-dasar adalah 4 muridnya yang memang mereka itu adalah muslim dan memang penganut kuasa gelap karena memang murid daripada suami saya, itu mengatakan ini kerja Roh Kudus. Ini kerja Roh Kudus. Dan mereka berempat benar-benar menangis. Berempat itu menangis, berpelukan dengan suami saya. Hanya mereka katakan, anak saya dan adik saya, ini kalau bukan karena Pak Oki, karena kami nggak bisa seperti ini. Saya juga belum mengerti maksud mereka menjadi seperti ini itu apakah mereka punya usaha yang sukses, apakah mereka jadi hidup benar, saya nggak tahu. Intinya mereka menangis dan mengakui bahwa yang kami lakukan sampai suami saya bisa direbut adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya rasa itu mereka sudah ada benih dan mengakui bahwa kuasa Roh Kudus itu ada dan mampu mengalahkan kejahatan iblis. Itu yang saya yakinkan banget. Sampai mereka juga akhirnya dengan legowonya mereka katakan, saya ikhlas Pak Oki dibawa. Pak Oki ikut Yesus aja ya. Sampai yang seperti itu. Yang tadinya mereka benar-benar menghalangi gitu ya. Menghalangi untuk kami benar-benar tidak boleh membawa si suami saya tuh sampai di ending yang Pak Oki ikut aja ya dengan Tuhan Yesus. Silahkan pulang ke keluarga. Oh Tuhan, disitulah saya katakan bahwa Roh Kudus bukan bekerja setengah-setengah, bahkan dia tidak mau dibantu manusia. Kenapa saya katakan hal ini? Petugas yang saya pesan dari RSJ, 4 orang petugas itu tidak melakukan apapun. Jadi mereka hanya duduk di mobil, menunggu perintah dari kita untuk eksekusi atau enggak. Tapi yang memenangkan jiwa suami saya yang mau dibawa untuk rehab, yang mau dibawa untuk ke psikiater atau RSJ, itu adalah Roh Kudus. Murni Roh Kudus, tanpa campur tangan manusia. Dan ini saya katakan bahwa sejujurnya mungkin sebagai manusia saya akan malu untuk mengatakan hal yang sebenarnya bahwa kok saya memiliki suami yang gila, suami yang katakanlah bermasalah. Tapi saya katakan semua yang dilakukan Roh Kudus ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, bahwa Roh Kudus itu memang luar biasa pekerjaannya. Nggak usah melibatkan manusia, hanya untuk dengan 3-4 orang atau 2 orang berkumpul dan sepakat, percayalah bahwa Tuhan mampu bekerja sesulit apapun, sekeras apapun. Kalau boleh saya bayangkan dan saya infokan ke saudara bahwa saat itu jujur saya sudah hopeless karena memang begitu informasi yang masuk melalui keluarga atau siapa, makin hari bukannya makin benar gitu ya suami ya, makin nggak puguh lagu, makin nggak karuan gitu. Artinya untuk menuju ke tingkat keselamatan kecil banget gitu loh. Tapi saya selalu tetap mendoakan ya. Bahkan saya ingat juga waktu Mbak Ana doakan, Leoni kamu doa aja dulu, nanti ada saatnya. Betul. Cuman
kayak ada yang nuntun aja. Jadi minggu itu yang sebelum saya eksekusi itu seperti lakukan itu, lakukan itu. Jadi saya ambil kesimpulan, oke, mungkin kita katakan bahwa ketika manusia itu minta didoakan, 1.000 orang yang mendoakan, kalau dalam dari orang tersebut aja belum mau untuk bertobat, mungkin akan susah. Tapi begitu kita berani melangkah untuk merampas tawanan atau jarahan yang ditahan oleh iblis, yakin kita akan dimampukan dan Roh Kudus bekerja. Dan itu buat kita, buat kami ya sekeluarga ini benar-benar pengalaman baru bagaimana cara berperang gitu ya melawan kuasa kegelapan. Namun kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya melakukan ini adalah ternyata iblis itu hanya sapi ompong ya, hanya singa yang mengaum tanpa punya caling untuk bisa menggigit. Tapi ya notnya adalah ketika kita benar-benar ada dalam nuansa Roh Kudus ya, dalam aura Roh Kudus yang kita benar mengharapkan pertolongan Tuhan gitu, bukan dengan bertindak sendiri yang tanpa action. Tuh, tapi yang jadi not saya adalah, aduh, doa itu sangat dibutuhkan, doa itu sangat diperlukan. Dan yang penting kita mau itu untuk dituntun Roh Kudus, mau untuk eh, apa mereaksi ya, merespon dengan cepat apa yang dimaui Tuhan. Mungkin kalau saat itu saya nggak mau, udahlah bodo amat lah, terserah lu mau masuk neraka kayak atau mana gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, saya masih memiliki hati ya untuk suami saya gitu. Meskipun kalau secara luka, secara sakit hati mungkin, nggak kehitung lah yang dikatain apapun itu udah saya terima. Tapi ya Tuhan katakan mengampuni, mengampuni, mengampuni itu aja. Dan endingnya pasti adalah kemenangan. Dan hebatnya lagi, saudara, pas malam pelepasannya itu adalah malam pergantian jam 12 teh, di mana itu adalah hari ulang tahun saya, besoknya pas 20. Jadi buat saya itu kado terindah buat Tuhan, yaitu memenangkan satu jiwa, di mana jiwa itu adalah keluarga besar saya sendiri gitu ya, suami saya gitu. Itu luar biasa, itu hadiah terindah buat saya. Mendingan gak usah dapat harta istilah kasarnya, tapi jiwa, ada satu jiwa yang dimenangkan. Even saya masih tetap harus berjuang ya, karena saya tahu bahwa ketika sebuah jiwa itu terlepaskan yang bekas isinya mungkin diisi dengan kuasa-kuasa jahat, itu kita harus makin makin mengisi gitu ya rohani itu dengan hal-hal yang dari Tuhan, dengan pikiran-pikiran Kristus seperti yang kita bicarakan tadi, supaya ya memang hati yang kosong itu isinya dengan Roh Kudus gitu kan. Makanya saya ada rencana begitu nanti keluar dari rumah sakit jiwa ini yang setelah 20 hari ini bakal diobservasi terus sama tim dokter ya, saya akan berusaha untuk pindahkan ke panti rehab yang secara Kristen seperti itu. Jadi demikian kesaksian saya, semoga memberkati kita semua. Dan pesan saya adalah, benar nggak sih Mbak Ana, kita harus cari rampasan atau cari tahanan Mbak Ana, ya kan, supaya kita jangan berdiam diri gitu ya. Mungkin kalau saya waktu itu nggak meresponi, Mbak Ana suruh bilang sekarang Leoni, saya masih mikir loh Mbak Ana, ya mungkin nantilah Tuhan, nanti tunggu saya enakan atau apalah gitu. Tapi ternyata Tuhan selalu katakan, karena memang waktunya sudah sangat singkat Mbak Ana ya, hari-hari ini kita nggak boleh leha-leha istilahnya, nggak boleh santai-santai. Kalau bisa cari tawanan yang bisa kita menangkan. Karena jujur Mbak Ana, setelah ini saya juga masih ada PR sama di keluarga suami saya, karena mereka juga banyak yang memang kena pengaruh kuasa gelap. Bibitnya dari suami saya, itu masih ada 3 orang lagi dalam keluarga suami. Itu juga menjadi beban saya dan adik saya yang memang di dalam Tuhan gitu. Jadi mohon doanya, mari kita juga mulai untuk action saat ini supaya ada banyak jiwa dan kita boleh merampas jiwa yang menjadi tawanan si jahat iblis. Pasti satu jiwa dimenangkan, seluruh isi surga bersorak-sorai. Ya. Terima kasih, Thank puji you ya Tuhan, Leoni. Mbak Ana. Thank you Thank you ya. semua, Maju Tuhan terus berkati. ya. Tetap Yes, amin, berapi-api. amin. Dan Yes, perhatikan, amin. tolong Bapak Ibu perhatikan, Leoni bisa mengalami seperti itu beberapa hari sebelumnya dia mengalami kelepasan, dibuka Yes, selubung di pikirannya. Betul ya Leoni? yes, Kamu betul kan banget. aku bilang kan kamu ada GERD. GERD itu Iya, membuat saya susah untuk bernapas. yes. Dan itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Saya Mm-mm. bilang, nggak bisa, kamu itu berarti ada sesuatu yang masih kamu, dosa yang masih ada di dalam dirimu. Mm-mm. Ayo kita berdoa, aku cabut gitu kan ya. Yes, Begitu dicabut seluruh tubuhmu sembuh ya. Ada yes. persendian itu yang mulai itu Iya, ya. Coba jadi kamu intinya ceritakan. kalau kalau kita percaya bahwa ketika Tuhan mau action atau mau apa ya menyembuhkan kita, memulihkan kita, Tuhan nggak akan pernah setengah-setengah. Dan itu yang aku rasain. Aku tadinya punya 3 keluhan. Satu, lututku tuh sakit gitu ya. Kemudian yang kedua yang GERD itu,
Yang pertama GERD sih, yang langsung total frontal tuh saat kita manifestasi itu langsung benar-benar keangkat Mbak Ana. Kemudian yang ini ada piripus atau apa ya, yang bagian pinggang mendekati pantat itu sakit ketika katanya sih bekas bekas posisi yang nggak benar gitu, duduk kelamaan. Tapi puji Tuhan loh, Tuhan selalu menepati janjinya bahwa ketika kita dipulihkan tuh nggak akan setengah-setengah, tapi full full direcovery oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, semakin hari semakin membaik. Tuhan Yesus dahsyat. Ya. Jadi si Leoni dulu pulih, baru dia akan memulihkan suaminya. Itu rumus. Itu rumus. Jadi kita tidak bisa yang namanya menuntut suami untuk berubah dulu, baru kita berubah. Nanti kalau suami berubah, aku berubah deh. Nggak bisa begitu. Betul, Rumusnya betul kita sekali. dulu yang berubah. Waktu selubung di dalam diri Leoni itu tadi dibuka, dia menjadi powerful. Yes. Dia menjadi mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala kuasa kegelapan yang menyerang suaminya. Dan dia punya kasih yang murni untuk Tuhan, bahwa suamiku berharga di matamu. Dan Kita itulah bayangkan ya, kunci untuk Bana, kita bayangkan 15 tahun dia berkutat dengan ilmu-ilmunya yang makin hari makin dimasukkan ke tubuh yang apa. Roh Kudus hanya butuh waktu beberapa saat saja. Betapa dahsyatnya ya Roh Kudus. Jadi mari teman-teman, seperti di grup doa kita juga Mbak Ana ingatkan bahwa setiap kita yang masih memiliki mungkin ada sakit hati atau kepahitan atau apalah yang ada di alam bawah sadar kita, dan kita minta cek dan dicek Roh Kudus supaya disingkapkan. Mari, pasti perubahan akan terjadi. Saya yakin. Ketika kita mau membuka hati untuk dipulihkan, maka seluruh keluarga pasti dipulihkan. Pemulihan itu banyak, mungkin dari ekonomi, mungkin pekerjaan, mungkin kesulitan apa yang kita hadapi, pergumulan. Itu pasti. Dan terima kasih, ini waktu tahun Yobel buat keluarga saya. Tuhan Amen. berkati. Thank you Mbak Ana. Thank you Leoni. Ya, siap. Diberkati sepanjang Amin. aktivitas. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, beresi semua ketidakakuratanmu hari ini yang engkau merasa itu engkau tahu loh, Bapak Ibu tahu kelemahanmu itu, engkau tahu. Segera beresi supaya selubung itu terbuka. Tadi dibilang bahwa apa namanya? Bagaimana supaya saya ini memiliki pikiran yang supranatural? Apa hubungannya kesaksian Leoni ini tadi dengan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman yang saat ini sudah mulai share firman di lapas-lapas, atau yang hari ini sedang bergumul untuk keluarganya diselamatkan. Terlebih dahulu kita ini yang mau menolong mereka yang terbelenggu, kita sendiri dulu diberesi. Ya, diberesi. Kita sendiri dulu dibuka selubungnya, supaya kita ini sejatinya kita ini memiliki pikiran supranatural, memiliki yang namanya bukan natural, bukan manusia biasa, tetapi pikiranmu ini supranatural. Ketika pikiranmu supranatural, engkau sudah beres dari segala dosa dan pelanggaranmu, pikiranmu tertuju kepada firman, maka firman itu pikiranmu ini seperti jembatan. Dan mulutmu mengucap firman itu tembus ke dimensi surga, dan surga akan bergerak seperti yang kau pikirkan, karena pikiranmu udah dipulihkan. Ngerti ya? Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiranmu, imajinasimu, pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah, milikilah pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu apa? Yesus sudah memenangkan semuanya. Ketika kita berpikirnya ke atas, kita nggak lagi fokus kepada hal-hal yang saat ini sedang terjadi di alam fisik. Contoh, ketika Leoni dibuka selubungnya, pikirannya bisa tertuju ke atas, dan dia tidak takut, tidak khawatir, dia mengalami yang nama kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi spirit roh kedukuna. Dia bisa kuat dan struggle ketika dia harus melewati jam 10 malam dalam kondisi gelap,
terus kemudian itu hujan, itu licin, itu masuk di daerah tebing-tebing seperti itu. Dari mana kekuatannya? Dari pikirannya tertuju ke atas, bukan kepada fisik, alam jasmani. Di sini paham ya? Pikiranmu ketika engkau sudah dibukakan dan kemudian berfokus ke atas, itu menolong banyak sekali kita yang sedang menghadapi pergumulan. Sehebat apapun pergumulan itu, ketika pikiranmu sudah difokuskan ke atas, itu semuanya akan baik. Seperti yang Tuhan mau. Betapa dahsyatnya. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, kita ini KKS melayani di penjara-penjara, dan Bapak Ibu yang belum dipanggil untuk share firman di penjara-penjara, perhatikan sekelilingmu ada begitu banyak jiwa-jiwa yang harus engkau selamatkan. Caranya sama. Pastikan pikiranmu sudah selesai dari perbudakan pikiran Mesir, dari semua pikiran duniawi. Ya, engkau sudah mati dan hidupmu sekarang yang muncul adalah Kristus. Tadi, bagaimana cara saya membaharui pikiran saya? Nomor 1, Roma 12 ayat 1-2 tadi, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan untuk Tuhan ambil alih. Maka cara berpikirmu akan dibaharui oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana membaharui pikiranmu? Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Coba bisa dimunculkan Efesus 3 ayat 20. Dan Bapak Ibu tolong membaca semuanya. Efesus, buka Alkitabmu. Ini penting. Sudah ketemu semua Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Perhatikan kata-kata doakan atau pikirkan itu sejajar. Doa dan pikiran, doa dan pikiran, doa dan pikiran, doa dan pikiran. Pikiranmu itu harus isinya doa. Doamu harus isinya pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Firman. Nah, ketika Bapak Ibu berdoa, jangan pakai kata-katamu sendiri. Ingat firman yang sudah kau download di dalam pikiranmu. Ucapan itu menjadi doa. Saya ulang, bagi dialah, bagi Yesus, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika pikiran kita isinya firman, dan doa-doa kita isinya firman, maka kuasa kebangkitan Kristus itu akan muncul dan mengalahkan semua masalah yang sedang kau hadapi. Kalau hari ini suamimu belum pulih, kalau hari ini bertahun-tahun anakmu nggak pulih, something wrong di dirimu. Di dirimu aja dulu. Jangan menuntut dia yang berubah. Di dirimu aja dulu. Di diriku apa ya selubungmu yang ada di dalam. Mungkin aku sombong. Mungkin aku banyak bicara. Mungkin aku banyak negative thinking, overthinking. Diberesi itu. Diberesi supaya apa? Pikiran kita dikembalikan menjadi pikiran supranatural. Apa yang kamu pikirkan terjadi? Aku berpikir anakku sembuh maka sembuh. Aku berpikir bahwa suamiku dipulihkan maka suamiku dipulihkan. Aku berpikir bahwa bisnisku akan lancar, aku akan menguasai banyak marketplace, maka itu akan terjadi. Apa yang kamu pikirkan itu terjadi jika pikiranmu sudah keluar dari selubung yang namanya dosa tadi. Apakah itu bisa langsung? Enggak, itu proses. Terus menerus. Makanya saya kasih 4T.
Setiap pikiran yang bukan dari Tuhan, tangkap, tolak. Langsung tolak. Jangan kau kasih izin untuk beberapa menit bekerja di dalam pikiran. Tolak, tangkap. Setelah itu, tukar dengan firman. Setelah itu bertekun. Itu ya. Bukan kebetulan jika Tuhan menyuruh kita membuat kaos yang bukan firman dilarang masuk, itu ternyata dahsyat banget. Dahsyat banget. Ya, dan pikiran dan di dalam diri kita ini ada yang ilahi, yaitu jiwa kita, pikiran kita ini adalah pikiran supranatural. Tetapi oleh karena dosa, maka seringkali kita dengar selamatkanlah jiwa mereka. Itu kan sebetulnya pikiran, mental, ya. Nah, ini saja yang bisa saya bagikan. Saya buka ruang tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini ya, saya mau seluruh KKS mengalami breakthrough yang luar biasa di tahun 2025 ini ya. Jangan pikiranmu jangan sepakat dengan dunia yang berkata dunia lagi 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 gonjang-ganjing. Ekonomi lagi gonjang-ganjing, berkat makanya makin turun. No, 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 no. Nggak boleh. Arahkanlah pikiranmu ke atas. Arahkanlah kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut, sumber dari semua masalah, kemiskinan, kebangkrutan di dalam dirimu. Ya, sakit, penyakit, semuanya. Itu sumbernya dari situ itu sudah dikalahkan. Milikilah roh kebangkitan itu. Dengan cara apa? Engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya Tuhan membaharui pikiranmu. Ketika pikiranmu dibaharui, engkau menjadi supranatural. Katanya Bu Ana, kenapa seseorang masih bergumul dengan dosa? Wah, sebentar ya Pak. Bilang. Bertanya Bu Ana, kenapa seseorang masih bergumul dengan dosa meskipun sering mendengar firman Tuhan? Pikiran, Pak. Pikiran. Jadi pikiran itu kan di jiwa. Jiwa itu isinya pikiran, perasaan, keinginan. Keinginannya masih tertuju kepada Mesir, tertuju pada perbudakan dosa. Pikirannya masih dipenjara oleh roh-roh jahat tadi. Bagaimana supaya pikiranmu diselaraskan dengan pikiran Kristus? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Berubahlah berubahlah akal budimu, baharuilah akal budimu, berubahlah caramu berpikir. Jangan seperti orang dunia, tetapi seperti apa yang Tuhan mau, seperti firman. Itu. Jadi kenapa seorang masih bergumul dengan dosa meskipun sering mendengar firman Tuhan? Mereka masih dipenjara di pikiran, di keinginan. Hatinya sebetulnya kepingin, aku tuh sajana ya kepingin lo bertobat lo. Aku tuh rindu bertobat. Iya sih kok orang bisa bertobat, itu hati. Karena waktu kita terima Yesus, kita diberi hati yang baru dan roh yang lembut. Tapi pikiran itu kita diberikan tidak bebas. Silakan kamu mau memilih yang mana. Nah tadi dibilang kalau kamu serius ya mau hidup dengan sungguh-sungguh, tadi di mana sih? Diadakan? Enggak ada tadi ya. Kolose 1 ayat 3 sampai 2 yang terjemahan The Message. Jadi jika Anda serius menjalani hidup kebangkitan baru bersama Kristus, bertindaklah seperti itu. Itu pilihan, Pak. Pilihan.
Jadi kita memilih untuk benar-benar menanggalkan dosa dan arahkan pikiran kita kepada firman Tuhan, bukan pada hal duniawi. Itu Wana, bagaimana kita bisa mengerti dosa yang tidak kita sadari? Apakah jawabnya di Roma 12 ayat 1 sampai 3? Iya, betul. Gini, Bu, nanti kan ketika kita bertanya, Tuhan, apakah ada masih kesalahanku yang masih membelenggu hidupku, yang masih belum beres di dalam hidup? Sebetulnya Roh Kudus kasih tahu kok sama kita, dan kita tahu. Roh Kudus itu kasih tahu. Cuma kita ini pura-pura bego gitu loh, pura-pura tuli, pura-pura nggak tahu gitu. Karena apa? Nyaman dengan dosa itu. Yo aku tuh ya kayak gini nih, Tuhan tahu hatiku lah. Nggak bisa begitu. Kita mesti presisi dan akurat sesuai firman Tuhan ya. Nanya saja sama Roh Kudus singkapkan, Roh Kudus singkapkan. Nanti ketika kita ini melakukan segala sesuatu yang berdosa, yang tidak selaras dengan firman Tuhan, Roh Kudus itu negur terus kok. Membuat kita ini nggak sejahtera gitu loh. Kita diingatkan bahwa ini salah, ini aku salah. Ini aku berpikir kayak gini ini salah. Ini aku ngomong kayak gini ini salah, ini salah. Itu kayak gitu Roh Kudus begitu Bu Rini. Ya, karena kita sudah sering baca firman dan kita sudah setiap pagi bangun pagi firman yang hari ini ya saya 59 bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku supaya aku mendengar seperti seorang murid. Pasti dengar Roh Kudus bicara. Karena kita sudah bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Gitu. Ada lagi mau bertanya? Sekali lagi, bagaimana caranya membaharui pikiran saya supaya menjadi seperti pikiran Kristus adalah engkau harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bagaimana caranya menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Tinggal ngomong, Tuhan, aku serahkan tubuh, jiwa, dan rohku ke dalam tangan. Ambil alih, kuasai aku. Engkau mulai hari ini adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Kuasai aku Tuhan. Aku sudah mati dari semua keinginanku, hawa nafsuku. Aku mati Tuhan. Walaupun itu belum mati 100% loh. Kamu ngomong aja kayak gitu. Aku sudah mati Tuhan. Biar engkau yang muncul di dalam aku. Terus ngomong kayak gitu. Terus namanya bertekun. Mati ya. Yang terakhir kan bertekun. Terus ngomong terus. Akhirnya lama-lama disempurnakan. Ya, dan itu luar biasa Bapak Ibu. Powerful ketika engkau presisi dan akurat. Bisa menolong banyak orang. Ya, bisa menyelamatkan jiwa-jiwa itu yang paling penting. Bapak Ibu nggak usah khawatir masalah uang, nggak usah khawatir masalah berkat, nggak usah khawatir masalah kesehatan. Semua di cover sama kerajaan surga. Saya sudah bilang asuransi semua dari kerajaan surga toh. Nomor satu sekarang pikirkan agendanya Bapak, pikirkan visinya Tuhan apa? Jiwa-jiwa. Suamimu seburuk apapun itu Tuhan mengasihi dia. Mertuamu sebrengsek apapun, sejahat apapun, Tuhan mengasihi dia. Ya, pakailah persepsi dari Tuhan untuk apa namanya menghadapi hari-hari yang kita jalani. Ada lagi? Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Yesus, dari cara pandangnya Tuhan ya. Ada lagi? Suci mau sampaikan sesuatu? Iya Bu, malam. Selamat malam teman-teman semua. Kalau belum ada yang nanya, Suci akan coba sharing. Suci dapat di 1 Korintus, kita buka yuk. 1 Korintus 13 yang perikopnya tentang kasih. Udah dapat ya? Yuk kita baca. eh Baca tapi tolong ya, renungin. Karena ini keren banget kalau bisa direnungin. Karena ini akan nyambung ke Ibu Ana.
Kasih ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sorry. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, udah keren banget loh. Ini keren banget. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 2 poin ya, kita bisa berbahasa yang bagus, mungkin kita bisa nyampaikan khotbah yang bagus, tapi dibilang kalau kita tidak punya kasih, omong kosong. Yang kedua, kita bisa bernubuat, kita bisa memiliki pengetahuan, kita punya iman yang keren, tetapi kita tidak punya kasih, tidak berguna. Ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedah bagiku. Nih ya, ada 3. Kalau kasih itu sungguh-sungguh sini luar biasa. Kalau apapun itu, kalau kita tidak punya kasih untuk mengampuni, ya tadi yang kita pelajarin, kalau kita masih ada selubung, kebanyakan dari kita adalah sebenarnya kita kepahitan, kita susah mengampuni kepada siapapun orang di sekitar kita. Ini dahsyat banget. Jadi sampai itu kalau kita bisa lepas yang dari ibu bilang, selubung kita, kepahitan kita, kesombongan kita. Karena kesombongan kenapa? Karena kita tidak mau mengampuni. Udah berkali-kali diampunin, tapi Tuhan bilang saat saya mesti mengampuni, Tuhan ngomong saat itu juga, kalau mengampuni orang yang sudah bertobat, orang yang minta maaf duluan, itu bukan pengampunan yang saya lakukan di salib. Tuhan di salib itu saat dia saat dia itu benar-benar melihat kita masih berdosa. Belum kita itu bertobat. Mungkin sampai hari ini. Saya bilang kalau sampai saya terus melakukan hal ini, saya ini kurang ajar Tuhan. Kurang ajar karena sudah mempermainkan salibnya Yesus, sedangkan Tuhan Yesus betul-betul sama sekali tidak berbuat dosa. Dia mau menanggung dosa kita, kita masih sudah tahu mengenai kasih pengampunan, kita tidak melakukannya. Kurang ajar loh kita. Kita ini benar-benar sungguh-sungguh mempermainkan. Itu yang didapat di sini, penekanan yang direnungkan. Tuhan, saya suruh saat itu, ini kasih, buka perikop, kasih, cari. Bener, ini benar-benar sampai saya dibuka, dicek. Wow, saya baca lagi, ini keren banget. Dan saya akan lanjut, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Batas ini kadang-kadang kita masih menyimpan kesalahan orang lain. Saya bilang kalau misalnya sampai itu jadi minta sama Tuhan, dari Ibu bilang. Minta sama Tuhan sampai punya kasih yang begitu besar seperti yang Tuhan perintahkan di ayat ini. Ia tidak bersuka cita karena tidak keadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, seperti Tuhan Yesus menanggung rasa penghinaan, caci maki, sakit di kayu salib. Apakah kita sampai di situ? Kalau belum, harus deh muridnya. Harus sampai rasa itu. Jadi bukan hanya teori, tapi kita harus betul-betul mempraktekkan. Sampai itu nanti saatnya kita harus dapat itu juga. Kita harus mengucap syukur. Karena kita bukan hanya sebagai muridnya yang tahu cuma teori firman, tapi kita sudah melakukan seperti Tuhan Yesus. Ya. Yang terakhir di 13, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih.
Tuhan Yesus adalah kasih itu. Jadi kalau kita mau betul-betul punya kasih seperti Tuhan, melekat terus sama Tuhan Yesus. Ini aja bisa Suci sharing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau Suci itu bisa ngomong seperti itu karena dia ngalami ya. Dia ngalami semua yang dia ngomongkan itu dia ngalami sehingga sangat mudah untuk berbicara ya. Eh, Hidup kita ini adalah kitab yang terbuka. Orang mungkin nggak baca Alkitab tapi lewat melihat hidupmu, kita tahu bahwa oh kamu itu firman. Ya, jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah bukan zamannya lagi kita memakai jubah pelayanan untuk menutupi dosa pelanggaran kita. Saya tidak mau dan saya tidak pernah mengajar seperti itu, ya. Dan mari benar-benar engkau menjadi murni, tulus, benar-benar kau mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi Tuhan, dan selesailah dengan dirimu sendiri, selesailah dengan apa namanya ketidakakuratanmu, dan supaya apa? Roh kebangkitan Kristus itu diam di dalam engkau. Ketika roh kebangkitan Kristus itu diam di dalam engkau, maka engkau memiliki yang nama pikiran supranatural. Ketika engkau memiliki supranatural, pikiran supranatural, engkau mengucapkan firman apa saja jadi. Amin. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Ya, yang mengerti mengertilah, yang belum paham diulang-ulang pelajarannya di sini di KKS. Oke, jangan jangan putus-putus belajarnya, terus ikuti karena makin hari makin dalam, makin hari makin supranatural. Hari ini kalau engkau nggak supranatural, wah, repot, 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 ya kan? Nah, KKS mengajarkan supranatural, apa yang perlu dikerjakan, kerjakan. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Boleh diulang, Bu. Yang terakhir Ibu bilang yang mana? Yang terakhir ya? Terakhir yang mana? Bu Ana, yang terakhir yang Yang terakhir. setelah itu loh Bu, jangan pakai jubah pelayanan untuk menutupi ketidak. Oh, oke. Setelah itu apa Bu? Oh, Saya gini, tadi gini. dengerin. Jangan memakai jubah pelayanan untuk menutupi ketidakakuratan. Jangan memakai jubah pelayanan untuk menutupi dosamu. Jangan memakai jubah pelayanan untuk memanfaatkan sesamamu. Sama tak? Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Allah, tetapi sebetulnya dia memanipulasi sesamanya. Aku doakan kamu ya. Aku doakan. Aku mendengar suara Tuhan. Kamu harus jual itu rumah. Setelah itu kamu bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Termasuk saya dapat bagian yang mendoakan. Kan aku mendoakan. Pokoknya yang berbau-bau begitu itu, you mesti cerdas. Jangan mau dimanfaatkan oleh orang yang memakai jubah rohani untuk ternyata itu memanfaatkan apa namanya mengeruk kekayaan kita. Sorry saya ngomong apa adanya karena sudah terlalu banyak di luar sana. Karena ekonomi sedang gonjang-ganjing termasuk banyak orang-orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan ikut gonjang-ganjing. Kenapa hamba Tuhan ikut gonjang-ganjing? Ya kabelnya konslet lagi. Kabelnya konslet ya kan? Damai sejahtera, kebenaran, sukacita nggak ada di dalam dirinya. Roma 14 ayat 17. Dan juga pikirannya kedistrek kepada hal-hal duniawi. Tidak mau memikirkan perkara yang di atas, di mana di atas itu pusat segala aktivitas baik di
surga baik di bumi. Apa itu firman-Nya? Bisa nggak supranatural tanpa firman? Bisa, namanya dukun. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Hmm. Siapa yang mau nambahi atau yang mau bertanya, jangan sungkan. Bu, saya mau bertanya, tapi saya kok malu ya. Ternyata saya belum apa-apa. Nah, hari ini engkau menjadi sesuatu. Ketika engkau selesaikan dosamu, selubung di pikiranmu itu dibuka, dan engkau menjadi supranatural. Yuk kita berdoa yuk. Buka semua kameranya. Buka kamera semuanya. Oke. Kita akan berdoa. Saya sungguh rindu seluruh KKS mengalami supranatural ya, supaya ketika nanti KKS diperbesar wilayah pelayanannya, semua bisa melayani. Haleluya. Terima kasih buat Mei di Makassar yang sudah mulai melayani kita dibukain di Lapas Makassar. Hari pertama kemarin ya Mei, semuanya lancar. Oke, terima kasih buat kamu mandiri secara finansial memberkati mereka, itu keren banget. Ya, keren banget dan tetap di dalam tudung KKS. Thank you. Untuk Ambon, Bumin, Ambon kami belum siap untuk membuka karena jumlahnya terlalu banyak dan mereka tidak mau online. Maunya onsite. Pasukan Ambon belum siap. Ya, karena jumlahnya 300 dan tidak mau online. Sehingga ini saya pending dulu. Kecuali kalau nanti Mei punya pasukan di Ambon, ya silakan diurus itu ya. Oke, mari kita berdoa. Mari Roh Kudus ambil alih. Ya, Roh Kudus mulai bekerja di rumah Bapak Ibu semuanya. Bukan saya, tapi Roh Kudus. Bapak Ibu berkata-kata sendiri dengan Tuhan. Yang saat ini sudah berada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Roh Kudus mulai bekerja atasmu. Api Tuhan itu menghancurkan setiap ikatan-ikatan yang masih membelenggu hidupmu. Api Tuhan itu menghancurkan selubung-selubung di dalam pikiranmu. Semua penjara-penjara pikiran yang masih ada di dalam dirimu terbukalah di dalam nama Yesus. Semua penjara-penjara pikiran yang ada di dalam pikiranmu terbukalah di dalam nama Yesus. Engkau punya trauma di masa lalu. Engkau punya kekesalan sampai dengan hari ini. Kau simpan itu dalam-dalam. Engkau mulutnya berkata, aku mengampuni, tapi hatimu masih sangat kesal. Itu selubung. Itu membuat engkau tidak bisa supranatural. Hari ini aku buka dalam nama Yesus. Lepas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala kesombongan terselubung. Engkau sebetulnya sombong, terselubung. Siapapun itu, dosa kesombongan, minder. Minder itu kesombongan tapi negatif. Tidak percaya diri, aku cabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, semua kelemahan kami, semua dosa kami mau Tuhan diberesi supaya kami tidak ada selubung di pikiran kami. Supaya pikiran kami tertuju pada pikiran Kristus. Supaya kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam juga di dalam diri kami. Sehingga kami memiliki pikiran yang dibaharui, yaitu pikiran Kristus. Sebab pikiran kami ini Tuhan adalah jembatan untuk menghubungkan alam fisik kami dengan dimensi surgawi. Di dalam nama Yesus, pikiran kami dibaharui. Kami memiliki pikiran supranatural. Mulai dari hari ini, apapun yang kami pikirkan terjadi, sebab kami memikirkan sesuai firman Tuhan. Terjadilah atasmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bisa mengubah masa depanmu,
5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan lewat pikiranmu yang sudah supranatural, yang sudah dibaharui. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Semua dosa pelanggaran diampuni, engkau dikuduskan, ditahirkan. Pikiranmu sekarang dibaharui, supranatural di dalam nama Yesus. Terjadilah atasmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dikembalikan menjadi ciptaan yang baru, supranatural. Roh Kristus diam di dalam kami. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan melindungimu dan memberkatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, selamat malam Tuhan Yesus.